Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gak sih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya teman-teman ya. Namun di malam hari ini personil tim gasnya gantian dulu. Gantian, sip-sipan. Mas Diki suruh istirahat dan Mas Bunda suruh berangkat ya. Dan Mas Sogun juga berangkat ya teman-teman. Yang istirahat Bang Marcel sama si Mas Diki. Betul. Mengingat memang di hari Lebaran ini banyak acara ya. Nah, Meliputi keluarga besar pada pulang kampung. betul. Momen Ada yang juga tanggapan. ebek. Bang Marcel lagi akhir-akhir ini sibuk karena kuda kepangnya itu laris manis setelah bulan sekian tahun gak laku. Sarun. Itu ya teman-teman ya. Biarkan mereka menyelesaikan dengan urusan pribadinya mereka. Ya. Namun kalau saya masih tetap pribadi saya adalah di sini dengan panjenengan. Nah. Jadi saya selalu stay buat panjenengan. Ya betul. Jika ada libur satu malam ya mohon maaf. Mungkin karena mengingat alhamdulillah tamu yang silaturahmi juga banyak. Ya. Kadang energinya sudah habis menyelesaikan permasalahan di rumah dulu, baru kita berangkat eksplor. Namun malam hari ini saya sangat fit dan sehat, Ya. dan sudah siap untuk melanjutkan tantangan ujian berikutnya teman-teman. Dan alhamdulillah tahap demi tahap, tantangan demi tantangan sudah mulai bisa kita selesaikan, sampai akhirnya kita di titik di mana kita itu diuji oleh sesosok makhluk, di mana makhluk tersebut itu sang pemilik dari sebuah pusaka. Pusaka itu bernama Cemeti Pusar Kaningadi. Ya. Jadi ceritanya seperti ini Mas Bundos. Iya Mas. Setelah tahap demi tahap bisa diselesaikan, ya, akhirnya saya ditugaskan. Setelah ini kau melanjutkan perjalanan, milikilah sebuah pusaka. Milikilah sebuah pusaka. Pusaka itu ada di dalam kerajaan sana. Pusaka itu bernama Cemeti Pusar Kaningadi. Iya. Akhirnya tadi malam saya sama Mas Diki berdua berangkat dan akhirnya ketemu bersama sang pemilik Cemeti itu Prabu Sumali. Prabu Sumali. Nah, Prabu Sumali mengetes di situ, jika kau ingin memiliki sebuah pusaka Cemeti ini, apakah kau bisa menjelaskan mengenai sastro Jendro, hakikat kehidupan yang sebenarnya, dan lain-lain lah ya. Berarti dia menguasai Mas? Menguasai tentunya. Nah setelah itu ternyata beliau si Prabu Sumali itu pelaku ilmu sastro Jendro bukan hanya sekedar melalui kata-kata, namun harus dibuktikan secara nyata. Oh, bukan hanya teori. Walaupun saya jawabannya mungkin memuaskan, namun ternyata bukan hanya sekedar jawaban. Kita harus membuktikan secara tindakan, tingkah laku, dan perbuatan. Di kehidupan sehari-hari. Ya, dan akhirnya saya diutus oleh Prabu Sumali untuk melakukan sebuah 3 perjalanan. Yang pertama, ya, saya diutus untuk mengheningkan cipta, bertapa, menenangkan diri, menyatu dengan alam di suatu wilayah, di mana wilayah tersebut itu sangat terkenal. Kalau orang wilayah Banyumas, Tegal, Pemalang, Kebumen sudah tahu Bukit Bima. Bukit Bima. Di mana Bukit Bima sangat terkenal dengan keangkerannya dan pesugihannya. Jadi ceritanya di sana itu biasa digunakan untuk ritual yang penyesatan itu ya teman-teman ya. Nah saya disuruh untuk berdiam diri di wilayah sana satu. Nanti apa yang saya dapatkan, saya disuruh lagi untuk menuju ke suatu sungai. Di wilayah Bukit Bima? Bukan, beda lagi. Oh beda wilayah lagi. Di mana sungai tersebut diairi oleh air suci. Sungai itu bernama Sungai Kamandaka. Buset. Orang Banyumas sudah tahu Kamandaka itu di mana.
Monggo. Ditebak-tebak saja lah. Ya, Kira-kira seterusnya saya disuruh untuk bisa melewati sebuah hutan. Di mana hutan itu bernama hutan Laranggeni. Nah, itu warga Cilacap pasti tahu Laranggeni ada di mana. asli tahu itu Mas. Tahu, Apa yang senang mistis-mistis saja ya yang pasti tahu. tahu. Oh iya. Kalau Laranggeni memang di wilayah Cilacap, cuma Cilacap bagian Sana lah, ya, utara mungkin ya. ufuk. Kalau Kamandaka di wilayah Banyumas saja. Kalau Bukit Bima masih dekat dengan tempat kita. Lebih tepatnya dekat dengan pabrik semen lah. Monggo yang mau datang ke sini. Oh iya. Iya benar. Ya kan? Di sini itu terkenal ada emasnya sangat gede. Ya, Di mana bongkahan. bongkahan emas itu sering direbutkan oleh para spiritual, namun mereka pada bisa berangkat, namun terkenalnya tidak bisa pulang. Kak Ya. onong dalan teman-teman. Kasus kemarin tahun lalu itu ada 7 orang atau berapa, Mas? Ahli spiritual. Iya, yang mencari emasnya itu penambangnya 7 orang apa ya? Iya Ya. sekitar 7. 7 orang itu meninggal dunia tertimbun, teman-teman. Ya. Tapi ya semoga hal-hal buruk itu dijauhkan dari perjalanan kita, karena kita tujuannya ke Bukit Bima ini belakang kita itu bukan untuk mencari sebuah materi, namun hanya sekedar menjalankan sebuah tugas. Tugas. Semoga dengan adanya tugas ini kita bisa selesaikan dengan baik dan bagus. Amin. Serta nanti ketika saya diuji oleh Prabu Sumali bisa menjawab dengan ujian serta tantangannya, dan akhirnya saya lulus Bisa menjalankan di kehidupan sehari-hari. dan bisa bertemu lagi dengan Eyang Sabdowayah ya, untuk meminta, bukan meminta, untuk menerima Ya, sebuah logam mulia 1000 dinar, wafak logam mulia 1000 dinar, yang dimana jenengan sudah tahu sendiri apa fungsi dari 1000 dinar itu. Ya, betul. Saya sedang mengusahakan dan mengupayakan buat panjenengan semua. Semoga apa yang saya ikhtiarkan, apa yang saya perjuangkan berkah. Allahumma Amin. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencote jam 18.20. Apa Marcel ngomongnya apa? Stay terus di layar kaca Anda. Kalian mau kemana? Ada sosok masuk apa, Dos? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana Tuhan? Ada apa tiba-tiba kok ingin masuk ke raga teman saya? Kalau dilihat dari waktu, tepat kita berbicara sekarang sudah menunjukkan waktu pagi. Ini mungkin sekitar jam 1 ataupun jam 2 pagi. Betul. Untuk apa manusia gagah seperti kalian datang ke wilayah ini? Yang kalian sudah ketahui, wilayah ini adalah sebuah hutan. Terlebih lagi, ini masih belum jauh dari hari raya. Ada apa kalian datang kemari? Seperti ini, Tuan. Perkenalkan, nama saya Ganang. Nama saya Pairan. Ya, Tuan Pairan. Terima kasih, salam kenal. Saya mau berdiam diri di Bukit Bima. Untuk apa? Saya kepengen belajar mengenai hakikat dari diri yang sejati. Sebelum kau masuk terlalu dalam, saya sarankan terhadap kalian, urungkan niat kalian untuk memasuki wilayah dari Bukit Bima. Memang ada kisah apa yang jenengan tahu? Saya lihat jenengan korin ya? Mohon Ya, maaf. Pernah hidup dulu? ya, Oh.
Maka dari itu saya mengatakan kepada kalian yang masih hidup, yang masih diberi kesehatan, urungkan niat kalian untuk masuk lebih dalam ke wilayah dari Bukit Bima ini. Tentunya kalian tidak mau terjadi sesuatu terhadap kalian maupun keluarga kalian. Saya paham betul. Setiap manusia, setiap insan yang datang memasuki wilayah Bukit Bima dengan tujuan apa, saya sudah tahu dan saya paham betul. Memangnya di sini mengandung sejarah apa? Monggo, mungkin berbicara sambil duduk lebih nyaman. Kau mengetahui wilayah ini bernama Bukit Bima. Saya yakin kalian sudah mengetahui bahwasanya di dalam Bukit Bima ini ada bongkahan emas yang sangat besar Ya, yang terkandung di dalamnya. saya pernah mendengar berita mengenai hal itu. Namun, ada sisi dari yang lain juga yang sangat menohor di wilayah saya. Berita yang kau dengar bukanlah berita bohong. Itu sungguh berita yang benar. Memang ada bongkahan emas yang sangat besar di wilayah Bukit Bima ini. Namun, bukan berarti emas itu bisa diambil, apalagi manusia seperti kita. Saya kira sudah banyak contoh yang bisa diambil pelajarannya kepada mereka yang masih hidup. Banyak contoh yang menjadi pelajaran supaya mereka-mereka semua yang masih hidup tidak berbuat yang sama seperti mereka-mereka yang sudah mati. Tetapi masih ada. Entah kalian datang kemari dengan ketidaktahuan ataukah dengan nekat yang sangat luar biasa di dalam hati kalian. Contoh yang sudah terpampang sangat lebar di hadapan kalian. Kalian seolah-olah buta akan hal itu. Kilaunya emas lebih menarik perhatian kalian ketimbang bahaya yang menghadang ketika kalian mendekati itu. Sebenarnya apa rahasia dari Bukit Bima ini? Apa jenengan tahu? Saya beritahu manusia. Saya salah satu orang yang tamak yang menginginkan bongkahan emas yang sangat besar itu. Yang pertama yang harus kau ketahui, emas itu memang ada dan sesekali muncul untuk bisa dilihat oleh makhluk lain, terutama manusia. Yang mana manusia tidak akan pernah cukup walaupun sudah diberi sebongkah emas. Emas itu ada yang memiliki. Saya dulu ketika saya masih hidup, saya terbilang manusia yang tidak memiliki apapun. Untuk kehidupan saya sehari-hari saja, saya harus bekerja keras. Dan itu pun hanya bisa saya gunakan untuk makan dalam waktu sehari. Selanjutnya, saya ulangi hal tersebut sampai bertahun-tahun untuk saya bisa bertahan hidup. Saya merasa jengkel. Saya merasa muak
Di situ saya merasa bahwasanya Tuhan tidaklah adil. Orang yang susah dibuat lebih susah. Orang yang sudah hidupnya enak dibuat lebih kaya. Berangkat atas dasar itu, saya mencari kesana kemari seorang guru. Dan bertemu satu orang guru yang menunjukkan kepada saya bahwasanya di tempat yang jauh di sana ada bongkahan emas tidak bertuan yang bisa kau ambil dengan sebuah syarat yang harus kau penuhi. Tidak berpanjang lebar, saya tidak berpikir resiko apa yang akan terjadi. Saya langsung bergegas tanpa membawa bekal sepeser pun. Saya bermodalkan nekat di dalam hati, datang ke wilayah yang sudah ditunjuk oleh guru saya. Sampailah saya kepada Bukit Bima. Baru menginjakkan satu langkah ke wilayah Bukit Bima, saya dipertontonkan kilauan emas yang begitu menyilaukan karena terpantul sinar matahari. Ukurannya jauh lebih besar dari kendaraan yang sering digunakan oleh manusia. Mungkin sekitar 50 meter dari pandangan saya, emas itu muncul seolah-olah memiliki tangan dan memberikan isyarat kepada saya. Ambillah saya sepuas yang kau mau, sampai kau benar-benar tidak membutuhkanku. Godaan itu terus datang. Saya dengan akal yang pendek, tidak panjang lebar, saya langsung bergegas. Ketika saya mencongkel emas itu, terjatuhlah. Patah bongkahan emas itu selebar satu telapak tangan. Lalu saya mendengar suara. Entah dari mana sumber suara itu. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Kau bisa mengambil apa yang kau genggam itu seterusnya. Namun, kau harus siap dengan semuanya. Yang saya pikirkan waktu itu, yang dikatakan oleh suara itu, saya harus siap. Saya berpikir saya harus siap menjadi kaya. Dengan sangat bangga dan senang hati, saya pulang ke rumah. Saya membawa emas itu dan saya jual. Benar, saya mendapatkan uang yang sangat banyak. Tetapi 4 hari setelah itu, istri saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya masih berpikiran, mungkin karena istri saya sedang sakit, sehingga itu menjadi penyebab istri saya meninggal dunia. Saya gunakan uang itu untuk membelikan apapun yang anak-anak saya mau. Memakamkan istri saya dengan layak, membangunkan makam yang sangat indah. Sebagai penghormatan terakhir saya terhadap istri saya yang sudah menemani saya. Saya kembali lagi ke Bukit Bima. Mengambil jauh lebih besar dari yang pertama. Tidak tanggung-tanggung, saya membawa pahat dan palu. Saya membawa karung
dan membawa kendaraan yang sudah saya beli dari uang hasil penjualan emas yang pertama. Saya membawa ada beberapa puluh karung emas itu. Setelah itu, 3 hari kemudian, anak saya yang pertama meninggal dunia. Bodohnya saya masih berpikiran bahwasanya itu adalah takdir. Saya ulangi terus kejadian itu. Sehingga anak yang kedua saya meninggal. Saya tidak memiliki kerabat lagi. Saya tidak memiliki anak ataupun istri lagi. Hanya tinggal saya seorang. Saya berpikiran sangat disayangkan sekali ketika saya sendiri saya tidak bisa menggunakan uang itu untuk membahagiakan diri saya. Saya berfoya-foya ke sana kemari, ke tempat hiburan malam. Berjoget dengan perempuan-perempuan bayaran. Tidak tanggung-tanggung. Satu tempat hiburan malam saya sewa, tidak boleh ada tamu yang datang. Semua perempuan-perempuan cantik itu menemani saya dalam satu malam itu. Saya dengan bangganya memberi mereka uang. Sebar. Ya, sehingga gigi mereka terlihat karena saking senangnya. Giginya sampai terlihat. Tidak mau terlihat jelek di hadapan saya. Ketika mereka mencium pipi saya dan ada bedak yang jatuh sebutir saja, mereka langsung ke belakang untuk membenahi dandanan mereka. Dengan harapan saya akan memberi lebih. Saya benar-benar menghabiskan uang yang saya bawa ke hiburan malam itu untuk mereka. Sehingga mereka sangat senang menemani saya. Walaupun pada saat itu saya sudah berumur 55 tahun. Dan kebanyakan dari perempuan-perempuan itu masih berumur 20-an tahun. Saya pulang dengan rasa bangga. Ternyata di umur saya yang sudah setengah abad ini, saya masih disenangi oleh perempuan-perempuan cantik dan muda. Tapi setelah itu, semua penyesalan saya tidak diterima. Karena ajal terlanjur menjemput saya. Semua emas yang saya bawa dari Bukit Bima tergeletak begitu saja di tempat yang sangat aman yang saya buat untuk menyimpan emas-emas itu. Barulah saya ketahui bahwasanya hasil dari ketamakan saya membuat istri, anak saya, bahkan saya sendiri mati. Maka dari itu manusia, saya mewanti-wanti kalian. Urungkan niat kalian datang ke Bukit Bima. Walaupun di dalam hati kalian dengan niatan lain datang ke Bukit Bima, saya yakin kalau kalian ditampakkan kilaunya emas yang ada di dalam Bukit Bima itu, belum tentu kalian akan kuat. Karena sejatinya manusia Sangat menyukai emas. ya, jangan sampai kisah hidup saya yang sangat menakutkan ini, yang sangat mengerikan ini, terulang
pada manusia-manusia lain. Jujur, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu, Tuan Pairan. Yang pertama, sebelum saya masuk, saya sangat bersyukur bertemu denganmu. Kau telah menceritakan pengalaman hidupmu, sehingga saya lebih tahu dan lebih hati-hati lagi mengenai keadaan di wilayah Bukit Bima ini. Jika memang yang menjadi sohoran di wilayah ini adalah sebuah emas, dan saya alhamdulillah sudah diberitahu, insya Allah mata saya tidak akan jelalatan lagi untuk melihat emas-emas yang pada muncul. Insya Allah saya paham, guru saya menyuruh saya untuk berdiam di tempat wilayah ini. Saya sekarang sudah paham. Ternyata sampai menuju ke puncak saja saya harus digoda dengan sebuah kiloan-kiloan emas. Dan insya Allah saya sudah melepaskan keterikatan saya dengan dunia. Doakan saya saja, semoga saya bisa amanah menjalani ini semua. Yang terpenting di sini, saya sudah mengingatkan kalian. Masalah kalian ingin melanjutkan perjalanan ke dalam Bukit Bima, itu urusan kalian. Dan satu lagi, jangan gampang percaya dengan jabatan guru. Contohnya saya. Ya, Pak. Saya terlalu percaya dengan orang yang disebut guru. Namun pada akhirnya, saya yang dijatuhkan dengan petunjuk guru itu. Terima kasih atas pengingatmu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pairan itu menurut saya adalah suatu petunjuk, bocoran. Maksud bocoran di sini teman-teman ya, beliau sudah menyontohkan suatu kejadian kelam di masa kehidupannya, di mana tamak dengan apa yang dia miliki, ujung-ujungnya akhirnya sebuah tinggal penyesalan yang dia rasakan untuk saat ini. Karena sejatinya di bukit ini memang sudah terkenal emasnya. Berarti memang berita itu nyata adanya, ya walaupun sejauh ini saya belum lihat apa-apa. Emas atau apa saya nggak lihat apa-apa teman-teman ya. Semoga saja saya tidak dilihatkan sebuah emas. Ya sekalipun dilihat pun saya rasa saya emas paling gede udah, emas ganang. Mas Ogun, obatnya piragun? 90 kilo Mas Ogun. Yuk kita lanjut teman-teman. Apapun yang nanti ditemui pasti saya videokan. Insya Allah saya tidak mau melewatkan apapun ya, karena ingat pesan dari Maha Guru. Apapun yang kau temui ya, itu pasti akan berkesinambungan. Oh, Maka iya. cermatilah ucapannya baik-baik. Yuk lanjut Oke. sini ya. Mas, Oh dari tadi ini suaranya dari ini ya Nur? ya Mas, kayak ngedung, kayak lagi ngedung apa itu Mas? Keton ora guna kamera kun. Keton gunung. Baik teman-teman, di sini saya melihat ada sosok perempuan seperti gendong bayi, nenek-nenek di semak belukar. Ih merinding banget.
Wah, kuntilanak anak Gun. Kuntilanak kayak gitu sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak tahu mas. Kentang mas. Nek. Assalamualaikum. Apa kelihatan Gun? Oke Gun. Oke Gun. Oke. Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hah? Aman. Lu, masuk ibu. Apa buatnya mas? Ini masuk ibu. Gede banget Gun. Mas liar ke keluntungan. Mas lihat. Lu kawin pabrik. Tapi ingat pesannya dari Iya. airan. Iya Gun gue. Astagfirullahaladzim. Lu. Sekilo anak. Ah masa sih? Muncul kayaknya tuh. Yang udah nyekel lah. Mau tergoda. Kayak gawa maring kondang mas. Kalau Mas Lestari saya cendos. Hah? Kalau Mas Lestari saya cendos. Baik teman-teman, hati-hati dengan benda seperti ini. Terlihat memang berkilau, namun yang berkilau-kilau biasanya jebakan. Iya. Jadi tidak usah menghiraukan yang berkilau-kilau. Ya. Kilo pasti menggelapkan Mas. Oh iya. Bang mas. Muni. Dulu. Mas Muni. Dang. Aduh. Yuk kita lanjut. Ya. Masuk Gun. Kenapa? Kenapa? Ada apa Nek? Kenapa kau malah membuangnya? Apa sih itu yang dibuang? Bukankah itu yang sering diinginkan oleh manusia seperti kalian? Mohon maaf Nek, itu yang tadi siapa nih? Saya nggak tahu Nek. Nah,